Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabilah dengan NIM J500-279 dari Program Studi Kedokteran Angkatan 2021 akan mempresentasikan hasil produk akhir tugas proyek di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Jadi ini adalah hasil produk akhir yang saya buat, yaitu sebuah poster edukasi. Poster edukasi ini bertemakan mengenai karantina pelaku perjalanan internasional berdasarkan kasus yang telah saya ambil dari proyek tahap 1. Untuk relevansi poster ilmiah ini dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu topik yang saya ambil ini itu memiliki kaitan dengan Pancasila, yaitu tepatnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana dalam karantina ini tidak dibeda-bedakan antar warga negara Indonesia yang mengalami setelah menjalani perjalanan internasional dan kembali ke Indonesia. Selain itu, alasan dibuatnya poster ini dan relevansinya dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila yaitu karena topik kasus yang saya pilih ini memiliki dampak yang luas dan bisa merugikan banyak pihak jika karantina ini tidak dilaksanakan. Serta di sini terdapat beberapa dasar hukum mengenai karantina yang ada di Indonesia, yaitu antara lain ada Keputusan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan atau Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular atau Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Selain itu, untuk relevansi topik ini dengan program studi pendidikan kedokteran, yaitu karena topik ini diambil mengenai dengan tema penyakit COVID-19 atau wabah COVID-19 yang sedang menjadi pandemi di Indonesia saat ini. Nah, jika tidak dilaksanakannya karantina, maka sulit untuk dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dan karantina ini merupakan suatu upaya yang dapat dilaksanakan sebagai bentuk pencegahan apabila ada seseorang yang setelah menjalani perjalanan ke internasional atau perjalanan ke luar negeri agar virus tersebut tidak mudah tersebar secara luas di daerah sendiri atau daerah Indonesia. Selain itu, untuk muatan nilai-nilai Pancasila pada produk ini, yaitu yang pertama adalah nilai kemanusiaan, karena dalamnya terdapat proses karantina yang ditanggung oleh pemerintah, serta tidak ada perbedaan sosial antar sesama rakyat Indonesia yang menjalani karantina tersebut. Lalu yang kedua ada nilai keadilan, karena pada proses karantina terjalin rasa saling menghormati dan kewajiban setiap orang agar pandemi lekas usai, dan tidak ada rasa keegoisan antar pelaku perjalanan internasional yang akan menjalani karantina. Mereka secara ikhlas dan juga tulus untuk menjalani karantina agar tidak menyebarkan virus yang mungkin menjangkit mereka. Yang terakhir ada nilai persatuan, karena seluruh isi dari poster ini menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu, apa sih manfaat yang dapat diperoleh jika seseorang membaca poster edukasi yang saya buat ini? Yang pertama, pembaca dapat mengetahui adanya tahapan-tahapan karantina yang terpusat oleh Satgas setelah perjalanan internasional. Untuk masyarakat Indonesia yang belum mengetahui bahwa adanya karantina yang terpusat dan dibiayai oleh pemerintah ini, maka akan menjadi tahu. Lalu untuk yang kedua, pembaca dapat mengetahui informasi dan kriteria untuk menentukan jangka waktu pelaksanaan karantina. Di sini ada saya tuliskan jangka waktu pelaksanaan karantina. Yang pertama, karantina dengan jangka waktu 10 kali 24 jam untuk dari negara yang memiliki jumlah kasus terkonfirmasi lebih dari 10.000 kasus. Sedangkan untuk yang kriteria kedua yaitu karantina dengan jangka waktu 7 kali 24 jam untuk jumlah kasus selain yang tersebut di nomor 1. Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh untuk dalam membaca poster yang saya buat ini, yang kedua yaitu
Yang ketiga yaitu pembaca dapat mengetahui kriteria pelaku perjalanan internasional yang biaya karantinanya ditanggung oleh pemerintah. Di sini untuk kriteria warga negara Indonesia yang ditanggung oleh pemerintah, yang pertama ada pekerja imigran Indonesia atau PMI, pelajar atau mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah menjalani pendidikan di luar negeri. Yang ketiga ada pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia, dan yang terakhir ada perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan di dunia internasional. Selain itu, untuk yang keempat, yaitu pembaca dapat mengetahui lokasi-lokasi karantina yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya di sini ada DKI Jakarta, tepatnya di Wisma Atlet atau Rusun Nagrek. Yang kedua di Surabaya, Jawa Timur, terdapat di Asrama Haji Embarkasi. Yang ketiga di Manado, Sulawesi Utara, ada di Asrama Haji Tuminting, dan seterusnya. Untuk tempat akomodasi karantina lainnya ditetapkan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Dan yang terakhir, pembaca dapat mengetahui apa saja sih pelayanan-pelayanan yang didapatkan jika kita melakukan karantina yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi pemerintah akan menanggung biaya penginapan, transportasi, makan, dan juga biaya PCR yang akan dijalani selama masa karantina. Selain itu, untuk secara luasnya, di sini saya juga menjelaskan apa itu pengertian karantina dan juga bagaimana karantina itu akan selesai. Lalu di poster ini juga dilengkapi oleh sumber yang cukup terbaru dan juga bisa dipercaya. Yang pertama dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Berikut artikel terbaru tepatnya di tahun 2022 ini. Lalu yang kedua ada di website dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tahun 2021 mengenai karantina dan isolasi itu apa bedanya. Itu adalah sumber yang saya gunakan. Baik, lalu saya akan melakukan penilaian terhadap poster yang saya buat ini. Jadi untuk kekurangannya, sumber dari segi kewarganegaraan itu masih kurang dan masih didominasi oleh sumber dari bidang kesehatannya. Lalu yang kedua, penyampaian materinya di poster ini terlalu singkat. Untuk lokasi karantina yang sebetulnya itu ada lebih dari yang saya sampaikan di sini, namun saya hanya tuliskan separuhnya. Selain itu, untuk kelebihan dari poster yang saya buat ini, yaitu materi yang saya tulis di poster ini sudah cukup lengkap, baik dari pengertian, dasar hukum, dan peraturan-peraturan lainnya. Lalu isi poster ini dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat yang sifatnya itu masih awam dengan dunia kedokteran. Lalu untuk kelebihan yang ketiga, yaitu desain poster ini sangat menarik dan mudah untuk dibedakan antara subbab-subbab yang saya hadirkan di sini. Lalu yang terakhir, untuk sumber yang saya gunakan sebagai acuan itu merupakan sumber yang terpercaya kebenarannya dan juga terupdate. Mungkin demikian pemaparan hasil akhir tugas proyek pendidikan Pancasila. Kurang maupun lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas waktu yang dapat diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.